Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Para warga Al-Ittihad, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para viewers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah bahwa Rasulullah SAW suatu hari naik ke atas mimbar hendak ingin berkhutbah. Ketika beliau melangkahkan kaki beliau yang mulia di derajat yang pertama daripada mimbar, beliau tiba-tiba mengucapkan amin. Kemudian melanjutkan ke tingkat yang kedua dan kembali Rasulullah SAW mengucapkan amin. Hingga yang tingkat ketiga pun kejadiannya sama, beliau mengucapkan amin. Hal ini membuat penasaran para sahabat yang hadir di masjid saat itu, karena tidak ada yang berdoa, tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan amin, seakan-akan ada orang yang berdoa. Maka selesai khutbah, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, sungguhnya tidak ada yang berdoa di antara kita, akan tetapi engkau tiba-tiba mengucapkan amin, ada apa gerangan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, atani Jibril, sungguhnya malaikat Jibril tadi menemuiku, dan beliau mendoakan 3 hal yang aku aminkan daripada doa malaikat Jibril tersebut. Hal ini tentu lebih membuat para sahabat merasa kepo, merasa ingin tahu apa doa malaikat Jibril. Kita tahu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling afdol daripada malaikat yang lain. Malaikat Jibril merupakan malaikat yang menjadi ketua daripada para malaikat. Dan yang mengamini doa ini adalah makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, doa malaikat Jibril tersebut adalah rohima anfu rajulin. Semoga Allah memberikan celaka bagi siapa? Orang yang masuk Ramadan hingga keluar Ramadan ia masih dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Orang yang masuk Ramadan harusnya keluar Ramadan ia sudah tidak ada dosa. Bagaimana hadis yang lain disebutkan 10 awal pertama Ramadan adalah rahmat, 10 keduanya adalah ampunan, 10 ketiganya adalah pembebasan dari api neraka. Ketika sudah keluar Ramadan, masuk 1 Idul Fitri, harusnya seorang sudah dalam keadaan diampuni. Maka dari itu kita sebut Idul Fitri atau kembali ke dalam kesucian. Akan tetapi manakala ada orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan masih ada mendapatkan dosa, maka ia sungguh didoakan oleh malaikat Jibril semoga dicelakakan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengucapkan bahwa orang yang seperti ini fama a'dhama jara'atuhu 'ala Allah, betapa besar kedurhakaan orang tersebut kepada Allah hingga Ramadan saja tidak mampu untuk menghapus dosanya. Maka marilah kita menjaga Ramadan ini dengan kualitas yang terbaik sehingga kita nanti ketika keluar Ramadan benar-benar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan orang-orang yang menjadi fitrah, yang menjadi kembali ke dalam kesucian. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang doa kedua, rohima anfu rajulin, didoakan celaka kembali oleh malaikat Jibril. Siapa itu? Man adraka abawah, orang yang mempunyai kedua orang tua ataupun tinggal salah satu dari mereka, akan tetapi mereka durhaka kepada orang tua sehingga membuat mereka terhalang untuk masuk surga gara-gara kedurhakaannya. Maka para viewer semuanya, bagi yang sudah mempunyai orang tua yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup semuanya, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, karena sungguh dosa kedua orang tua itu adalah sangat besar, minal kabair. Tidak ada dosa selain dosa orang tua yang nanti siksanya akan kontan diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukannya di dunia, kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sembah, itu saja menggantungkan ridhonya kepada mereka, kedua orang tua kita. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai lupa untuk mendoakan mereka setiap selesai sholat minimal dan setiap selesai azan. Marilah kita doakan kepada Allah kebaikan untuk orang tua kita. Adapun yang ketiga, yaitu rohima anfu rajulin, kembali doa keburukan. Semoga Allah memberikan celaka bagi siapa? Orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW, akan tapi ia tidak mau menjawabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, terlebih manakala ada nama Nabi disebut.
para warga M Ali Riyadh khususnya harus otomatis menjawab sholawat ketika ada nama Nabi Muhammad disebut. Hadirin atau para viewers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan contoh dahulu oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa Ramadan, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Akan tetapi ketika perintah satu ini Allah memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu ketika membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat senantiasa membaca sholawat kepada Nabi, baru turun perintah, wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terhindar dari 3 dosa, 3 doa yang menjerumuskan seorang mukmin ke dalam kebinasaan tadi, yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Al-Fakir Bahruddin Nur Aziz Zakaria dari Jepang melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.